Cerita sejarah Sunan Cendan Koanyar di Bangkalan. Sesepuh Koanyar menceritakan bahwa ada suatu kejadian hebat mukjizat dalam perjalanan Sunan Cendana. Ketika pada zaman dahulu ada sebuah masjid yang membutuhkan beduk untuk dijadikan tanda waktunya sholat. Masyarakat sekitar membutuhkan kayu besar untuk membuat beduk dikarenakan masyarakat berkeinginan beduk tidak ada sambungan. Akhirnya masyarakat setempat setelah melakukan perembukan untuk pembuatan beduk untuk masjid dan masyarakat mulai meninjau pohon besar di sekitar daerah. Akhirnya menemukan sebuah pohon cendana yang cocok sesuai dengan keinginan dan berbondong-bondonglah masyarakat untuk memotong kayu tersebut. Madura City. Artis, biografi, bisnis, budaya, bukit, kafe, hotel, kerajinan, kuliner, pantai, sejarah, seni, tokoh, tradisi, wisata, Bangkalan, sejarah, dan silsilah Sunan Cendana Koanyar di Bangkalan. Sunan Cendana merupakan cucu dari Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan ke-25 dari Nabi Muhammad SAW, dan nama aslinya adalah Sunan Cendana adalah Syekh Zainal Abidin. Sunan Cendana diberikan julukan oleh masyarakat dikarenakan pernah ada suatu kejadian luar biasa. Beliau pernah bertapa di sebuah pohon cendana sehingga masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Sunan Cendana. Asal-usul Sunan Cendana, Syekh Zainal Abidin. Banyak cerita yang menceritakan akan kejadian yang pernah terjadi di masa Sunan Cendana menyeberangkan Islam di Pulau Madura. Dari beberapa informasi dari juru kunci dan warga setempat, akhirnya dirangkum seperti di bawah ini. Cerita sejarah Sunan Cendan Koanyar di Bangkalan. Sesepuh Koanyar menceritakan bahwa ada suatu kejadian hebat mukjizat dalam perjalanan Sunan Cendana. Ketika pada zaman dahulu ada sebuah masjid yang membutuhkan beduk untuk dijadikan tanda waktunya sholat. Masyarakat sekitar membutuhkan kayu besar untuk membuat beduk dikarenakan masyarakat berkeinginan beduk tidak ada sambungan. Akhirnya masyarakat setempat setelah melakukan perembukan untuk pembuatan beduk untuk masjid dan masyarakat mulai meninjau pohon besar di sekitar daerah. Akhirnya menemukan sebuah pohon cendana yang cocok sesuai dengan keinginan dan berbondong-bondonglah masyarakat untuk memotong kayu tersebut. Ketika pada saat pemotongan kayu, pohon cendana tersebut terdengar suara yang minta tolong yang berkata, "Potonglah saya lebih tinggi karena akan kena kepala saya." Dengan spontan masyarakat yang melakukan pemotongan kayu cendana tersebut kaget dan terkejut akan suara yang muncul. Maka diikutilah perintah suara dari pohon cendana tersebut. Setelah bagian atas terpotong waktunya memotong bagian paling bawah. Dan pohon tersebut kembali berbicara, "Tolong potong ke bawahan agar tidak kena kaki saya." Masyarakat langsung melakukan pemotongan sesuai dengan perintah dari pohon cendana tersebut. Setelah bagian atas dan bawah tersebut terpotong dan muncullah sesosok pria dari kayu cendana tersebut dan berkata terima kasih atas bantuan kepada saudara semuanya untuk tidak memotong terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Beliau adalah Syekh Zainal Abidin yang berjulukan Sunan Cendana. Sunan Cendana diperintah oleh Sunan Ampel untuk menyebar ajaran agama Islam di Madura. Dikarenakan masyarakat Madura masih belum mengetahui ajaran Islam, maka Sunan Cendana mengikuti perintah apa yang diamanatkan oleh Sunan Ampel. Kemudian beliau berangkatlah menuju ke Pulau Madura dengan berjalan kaki dari Surabaya menuju Pulau Madura. Dikarenakan pada zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang nih, maka berjalanlah beliau untuk menuju kepulauan tersebut. Di tengah perjalanannya, banyak rintangan yang menghalanginya yaitu pada saat menyeberangi laut di Selat Madura. Waktu itu ada seekor ikan mondung besar ikan hiu, yang menghampirinya di pinggiran pesisir Surabaya dan berkata, "Saya siap untuk mengantarkan Kanjeng Sunan." Dan akhirnya beliau naik di punggung ikan tersebut menuju Pulau Madura. Sesampai di Selat Madura tepatnya di Kecamatan Koanyar sebelah timur Pantai Rongkong turunlah Sunan Cendana dari punggung ikan mandung dan Sunan Cendana berkata kepada ikan mondung tersebut, "Wahai ikan, imbalan apa yang engkau minta dari saya?" Dan ikan mondung tersebut berkata, "Saya tidak menginginkan apa-apa melainkan mendapatkan barokah darimu." Akhirnya, Sunan Cendana secara spontan dan berkata berjanji kepada ikan mondung tersebut, "Apabila ada keturunan saya yang memakan engkau dan keturunanmu maka keturunan saya akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan atau diobati." Lalu, ikan mondung tersebut langsung pergi ke tengah lautan di Selat Madura. Sewaktu beristirahat Sunan Cendana, masyarakat sedang mencari air tawar karena di area sekitar dekat dengan pesisir dan rasanya nyam-nyam atau asin.
maka warak sekitar membutuhkan air untuk berwudu. Selepas istirahat, Syekh Zainal Abidin, Sunan Cendana akan melakukan sholat dan mencari sumber air untuk melakukan wudu. Dari ujung timur hingga barat di daerah desa tersebut tidak menemukan air yang dapat dijadikan wudu, karena airnya terasa asin. Maka Sunan Cendana kembali ke masjid dan kemudian menancapkan tongkat ke daerah pinggiran masjid dan atas izin Allah SWT maka terjadilah sebuah sumber yang deras dengan kedalaman 2 kolla tidak lebih ataupun kurang. Rasa air tersebut terasa netral tidak berasa asin dan seluruh desa tersebut terimbas barokah dari Sunan Cendana dikarenakan seluruh air di desa tidak terasa asin lagi meskipun berada di daerah pesisir. Hingga akhir hayatnya, beliau dimakamkan di sekitar masjid dan warga di sekitar menyebutnya dengan Sunan Cendan karena kejadian kayu beduk dan air yang tawar. Nama beliau dalam kitab silsilah kuno Morombu adalah Umar Mairi. Setelah mendapat mandat dari Sultan Amangkurat I untuk menumpas pemberontakan di Balembangan beliau mendapat gelar Pangeran Purnojoyo atau Pronojoyo. Di dalam menumpas pemberontakan di Blambangan beliau dibantu oleh 2 sepupunya yaitu Kiai Bungso bin Sunan Waruju bin Panembahan Kulon dan Kiai Kabu-Kabu putra Nyai Ageng Kentil binti Panembahan Kulon. Diperkirakan beliau menututi masa pemerintahan Cakraningrat I Raden Praseno, tahun 1624 sampai tahun 1648, makamnya berada di Kuanyar Bangkalan. Bindere Habib Morombu mencatat dalam kitab silsilah beliau bahwa Sunan Cendana memiliki 3 orang istri. Istri pertama yaitu Nyai BUKABUH binti Kiai BUKABUH bin Nyai Robiatul Adawiyah Gede Kentil binti Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Mempunyai putra-putri sebagai berikut. Yakub putra MENGGALAPANEMBAHAN Sampang. Dimakamkan di Petapan Labang Bangkalan mempunyai putra. Nyai Nur Omben. Dimakamkan di Petapan. Istri Kiai Abdullah Nepa Omben. Nyai Kumala. Istri Abdullah Kiai Tanjung bin Hotip PESEPEN Tanjung bin Hotip Sampang. Dimakamkan di Petapan, Bangkalan. Istri kedua yaitu Nyai Anom LABBUWAN. Mempunyai putri, lebih besar dari. Nyai Aminah Nyai LEMBHUNG. Istri dari Sayyid Abdullah bin Hotip MANTOH bin Panembahan Kulon. Keduanya dimakamkan di Lembung SOMOR Koneng KWANYAR Bangkalan. Nyai Solihah. Pamekasan Bujuk Keraton Kembang Kuning Pamekasan. Nyai TENGGHI. TATTANGOH Pamekasan. Jasad Irsyad. Gresik. Nama putra-putri Sunan Cendana sudah masyhur yang disebutkan di banyak silsilah dan tidak ada khilaf. Namun menurut catatan Sumenep ada nama anak Sunan Cendana yang tidak masyhur di Bangkalan tapi masyhur di Sumenep yakni Kiai Syis. Kiai Syis memiliki putra Kiai Abdul Karim Agung Balang dan Kiai Muban.